Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam selalu kita layangkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, sebelum kita mulai, kita membuka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini langsung saja ya kita akan bahas memahami kerukunan antar umat beragama. Nah, untuk memasuki pembahasan kerukunan antar umat beragama, maka kita buka pintu melalui ayat surat Al-Kafirun. Nah, kita cari ayatnya. Kafirun ayat 1 sampai 6. Nah, mudah-mudahan di sini udah hafal semua suratnya. Ada 6 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abartum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ada yang masuk. Karena teman-teman, yang artinya katakanlah, qul ya ayyuhal kafirun, qul katakanlah, maksudnya yang diperintahkan di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'budu ma abartum, dan aku bukan penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi asbabun nuzul ayat ini diturunkan adalah ketika terjadi negosiasi orang dari kafir Quraisy pada Nabi Muhammad SAW, yang mana orang-orang kafir itu menawarkan supaya bertukar kepercayaan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang kafir menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk sehari saja. Jadi orang-orang kafir menawarkan supaya bergantian ya. Jadi hari ini dipakai kepercayaan mereka, agama mereka. Kemudian besoknya baru memakai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dibagi ya, dibagi hari ya, bukan wilayah. Jadi orang-orang kafir terus ingin menawarkan supaya berganti keyakinan. Jadi sehari pakai keyakinan Nabi Muhammad SAW, sehari pakai keyakinan mereka. Kemudian jelas dengan tegas Nabi Muhammad SAW menolak. Kemudian orang-orang Quraisy tidak menyerah. Mereka menawarkan lagi, bagaimana kalau satu hari memakai keyakinan kami, kemudian 1 bulan penuh untuk Muhammad, bilang gitu. Tapi dan tegas lagi Nabi Muhammad SAW menolak akan hal itu. Ya, jadi ini hubungannya tentang akidah ya. Jadi saat
mereka meminta supaya sehari saja orang-orang Islam itu kafir, dan setelahnya 1 bulan kemudian bebas, silakan kembali ke agama kalian. Dengan jelas Nabi Muhammad SAW menolak. Kemudian menawarkan lagi, bagaimana kalau sehari saja memakai agama kami, nah nanti selama 1 tahun silakan menggunakan risalah Nabi Muhammad SAW. Tetap saja Nabi Muhammad SAW tegas menolak ya. Nah kemudian eh, negosiasi terakhir, bagaimana kalau sehari saja menggunakan eh, kepercayaan kami. Nah kemudian sisanya seumur hidup memakai kembali ke eh, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan tegas Rasulullah SAW menolak. Nah, kemudian turunlah ayat ini, surat Al-Kafirun ayat 1-6. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abartum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Turunlah ayat ini. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang kafir bahwasanya aku bukan penyembah apa yang kalian sembah, dan aku bukan penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abratum, dan saya bukan penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah apa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah teman-teman, dari ayat ini maka kita harus memahami bahwasannya untuk urusan agama tidak boleh campur baur ya, tidak boleh dicampur baur dengan urusan agama orang lain. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Udah, urusan agama itu harus dibatasi karena ini hubungannya tentang uh, akidah ya. Hubungannya tentang agama itu tidak boleh uh, di tidak boleh ada celah ya untuk bisa tercampur dengan agama lain. Jadi agama apapun itu. Nah, dari sini eh, pada bulan Desember akan ada perayaan Natal ya, 25 Desember. Nah, ada dua kubu ya, ada yang setuju biasa saja untuk menanggapi ucapan selamat Natal, ada yang melarang atau menghukumi haram. Nah, jadi teman-teman, saya sendiri punya banyak, bukan banyak ya, punya beberapa teman-teman non-Muslim, orang-orang Kristiani dan orang-orang Hindu. Nah, jadi hubungan saya dengan mereka itu sampai sekarang masih sangat baik. Kalau di walaupun tidak jarang ketemu ya karena sudah pindah kota, jadi di Jogja sama di Lombok. Tapi kadang juga sering ya lewat pesan atau lewat eh, Facebook saling like juga biasa saja. Nah, hubungan saya dengan mereka itu tidak ada masalah, walaupun saya tidak pernah mengucapkan selamat Natal, selamat hari nyepi apa segala macamnya, karena memang saya membatasi diri untuk sampai ke sana. Karena kalaupun saya ucapkan juga tidak menambah kerukunan antar umat beragama juga, walaupun tidak menambah tidak menambah atau tidak mengurangi persahabatan ya dengan mereka. Jadi teman-teman kalau mau mengikuti ulama yang membolehkan silakan, tapi hanya untuk niat atau dengan hanya melapaskan saja ya, hanya melapaskan saja untuk menghormatinya saja. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih baik tidak mengucapkan karena untuk kehati-hatian. Jadi lebih baik udah kalau mereka menjalankan ya udah agama mereka, kita tidak boleh ikut campur walaupun dengan mengucapkan selamat atau apapun. Nah, karena kembali lagi ke ayat tadi, ke surat Al-Kafirun, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi urusan agama udah dipisah, nggak boleh dicampur baur. Nah, kita lanjut ke ada dua ini ya. Jadi supaya kita paham ada dua macam pengkafiran, yaitu kafir harbi dan kafir zimmi.
Nah, apa itu kafir harbi? Kafir harbi. Kafir harbi adalah kafir yang wajib diperangi. Kafir harbi itu adalah orang-orang kafir yang menyerang umat Islam, yang merampas dan menzolimi umat Islam. Jadi sifat dari orang kafir harbi ini adalah wajib diperangi karena orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang memusuhi Islam secara terang-terangan. Ya. Jadi mereka merampas, menzolimi, bahkan membantai. Kalau yang terjadi di Myanmar kemarin sebelumnya itu ada nah, yang jelas kafir harbi ini adalah orang-orang kafir yang memusuhi Islam, yang memusuhi Islam tidak hanya sekedar memusuhi, akan tetapi juga melakukan penyerangan, melakukan pembantaian, melakukan uh, kezoliman yang luar biasa terhadap umat Islam. Maka ini hukumnya wajib diperangi. Nah, itu orang kafir, kafir harbi. Nah, kemudian kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah orang-orang kafir yang hidup berdampingan dengan orang-orang Islam di bawah kepemimpinan yang sah, yang sifatnya adalah wajib dilindungi hak-hak dan hak hidupnya, dan semua wajib dilindungi hak-haknya. Jadi tidak boleh dizolimi, tidak boleh diperangi, tidak boleh disakiti, tidak boleh di sesuatu yang sifatnya merugikan orang kafir tersebut. Nah, itu kafir zimmi. Jadi orang-orang kafir yang hidup di sekitar kita di sini di Indonesia ini, yang mereka itu baik kepada kita, tidak melakukan hal-hal yang menyerang, menzolimi, ya, tidak memusuhi umat Islam, dan memang kafir zimmi itu besar potensinya juga untuk masuk Islam karena kalau banyak yang mempelajari Islam, banyak kafir zimmi yang masuk Islam. Jadi kafir zimmi ini adalah orang-orang kafir yang hidup berdampingan dengan kita, hidup damai dengan kita, tidak maka kita tidak boleh menyakiti mereka apapun alasannya, karena mungkin kalian pernah dengar Fahri di film Ayat-Ayat Cinta membacakan sebuah hadis, man ada jimian takut ada nih takut man ada nih takut Allah, siapa yang menyakiti orang-orang kafir zimmi ini maka sungguh telah menyakiti Rasulullah, dan siapa yang telah menyakiti Rasulullah maka sungguh telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh menyakiti yang namanya kafir zimmi atau orang-orang kafir yang hidup berdampingan dengan kita, hidup damai, ya, tidak ada eh, tujuan mereka untuk memusuhi apalagi menyerang, maka itu adalah kafir zimmi yang hidup di bawah kepemimpinan yang sah. Itu kafir zimmi. Nah, ini harus dibedakan karena jangan sampai kita membenci orang kafir tanpa alasan yang jelas, ya. Kemudian kita masuk ke ukhuwah, ukhuwah, ya. Kita masuk ke ukhuwah. Jadi ada 3 macam ukhuwah, ya. Ada 3 macam ukhuwah. Pertama, ukhuwah Islamiyah. Nah, ukhuwah Islamiyah ini adalah persaudaraan. Nah, ukhuwah Islamiyah ini adalah ukhuwah persaudaraan yang diikat oleh ideologi atau diikat oleh persaudaraan Islam. Nah, persaudaraan ini tingkatannya sangat tinggi, ya.
ukhuwah Islamnya, persaudaraan sesama Muslim. Ya, di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi hatta ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini kalau kita serapi hadis ini maknanya sangat dalam sekali ya. Karena ukhuwah Islamiyah itu kalau kita cermati hadis ini maka lebih tinggi daripada ikatan darah. Jadi ikatan Islam, ukhuwah Islamiyah itu saling bukan hanya saling tolong menolong ya, tapi di sini Rasulullah menjelaskan bahwasannya bagaimana dia mencintai dirinya sendiri, maka seperti itu juga dia mencintai sesama saudara Islam, sesama saudara Muslimnya. Di dalam Al-Quran dijelaskan kalau seandainya ada terjadi perselisihan, maka innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum. Sungguhnya antara mukmin dan mukmin yang lain itu adalah saudara. Dan aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah sesama saudaramu. Aslihu baina akhawaykum di sini bukan hanya perbaiki tapi merawat. Tapi yang terjadi sekarang banyak kalau kita melihat fenomena sosial ya, banyak sekali bentrok antar sesama muslim yang bahkan saling membunuh, yang bahkan terjadi karena alasan perbedaan pemahaman, bukan karena masalah kezoliman. Jadi kita boleh memusuhi orang lain kalau memang orang tersebut berbuat zolim. Jadi dalam Al-Quran, la udwana illa ala zolimin. Tidak ada pemusuhan kecuali atas orang-orang yang zolim. Ada orang zolim itu wajib kita musuhi, nggak apa-apa. Tapi kalau masalah-masalah sepele, masalah-masalah yang tentang kesalahpahaman dalam perbedaan pemahaman dalam memahami, maka itu tidak boleh menimbulkan sesuatu yang sifatnya anarkis, apalagi menghilangkan nyawa. Nah, ukhuwah Islamiyah yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah ini adalah persaudaraan yang diikat oleh tanah air, sama-sama satu bangsa, satu tanah air. Itu ukhuwah watoniyah. Nah, ukhuwah watoniyah ini semua manusia di dalam satu negara itu diikat oleh ukhuwah watoniyah, ukhuwah atau persaudaraan setanah air. Nah, ikatan ini akan sangat terasa ketika misalnya kalau ada yang merantau ya, misalnya ada yang merantau ke luar negeri, misalnya ada yang merantau ke sana, ada yang merantau sebagai TKI, ada yang merantau sebagai mahasiswa misalnya, ketemu di satu negara yang di luar negeri, maka karena sama-sama misalnya Indonesia itu akan ada ikatan lebih ya, akan ada ikatan persaudaraan karena sama-sama dari satu bangsa dan satu tanah air. Tapi biasanya akan terjadi saling tolong menolong di luar sana. Kalau itulah yang namanya ikatan ukhuwah watoniyah, persaudaraan setanah air. Kemudian yang ketiga, ukhuwah insaniyah atau basyariyah, yaitu persaudaraan yang dilandasi oleh sama-sama dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, atau persaudaraan sesama manusia. Jadi persaudaraan ini semua manusia di muka bumi ini itu diikat oleh persaudaraan sesama manusia, sama-sama berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi misalnya kita dengan siapa, misalnya dengan Bill Gates misalnya, itu sama-sama saudara sesama manusia. Jadi terikat, ada ikatan kemanusiaan. Makanya terjadi di antar negara itu sama, atau maupun personal maupun kelompok itu ada saling bantu-bantu ketika terjadi musibah di antar negara. Sana itu adalah diikat oleh ikatan sama-sama sebagai manusia. Orang-orang melihatnya sama-sama sebagai manusia. Beda ketika orang yang sudah mati hatinya yang tidak bisa melihat kemanusiaan, ya. Mereka acuh-acuh kalau apapun yang terjadi pada sesama manusia yang lainnya.
Nah, itu tiga macam persaudaraan atau tiga macam ukhuwah. Ini ada di video yang di daring. Ini nanti silakan dipelajari karena akan keluar di UAS. Kemudian yang terakhir kita akan melanjutkan tentang ukhuwah Islamiyah. Jadi tingkatan ukhuwah Islam. Pertama, tingkatan untuk terbentuknya sebuah ikatan Islamiyah. Yang pertama adalah syarhus sadri, itu atau lapang dada. Lapang dada atau menerima kesalahan sesama muslim. Jadi kalau ada kekhilafan antara sesama saudara muslim, maka harus ada sifat syarhus sadri. Apalagi kalau kesalahan tersebut tidak disengaja. Apalagi kalau kesalahan tersebut disengaja tapi namanya manusia tidak, kemudian orang tersebut sadar kemudian meminta maaf, maka kita harus bisa berlapang dada. Tidak boleh dendam, apalagi kalau menyimpan dendam setiap hari ya, itu bahkan akan menyakiti dirinya sendiri. Yang kedua, ta'aruf. Di sini ta'aruf di sini bukan maksudnya adalah ta'aruf untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan ya. Tapi ta'aruf di sini adalah saling kenal mengenal. Nah, saling kenal mengenal. Pepatah tak kenal maka tak sayang itu sangat tepat ya untuk memahami ta'aruf. Jadi ada orang yang bersenggolan di jalanan, kadang kita lihat di media sosial juga banyak ya, bersenggolan di jalanan langsung baku hantam ya, tanpa pikir panjang langsung wasus-wasus. Nah, akan tapi beda ceritanya ya kalau seandainya misalnya orang tersebut pernah misalnya makan bersama di satu warung, kemudian mereka saling mengenal di sana. Kemudian setelah saling mengenal, misalnya mereka bersenggolan di jalan, maka kecil kemungkinan terjadi kecil kemungkinan terjadi hal-hal seperti baku hantam ya, karena sebelumnya mereka pernah saling kenal mengenal. Beda cerita kalau tidak pernah kenal, kemudian bersenggolan, maka akan terjadi baku hantam. Itu ta'aruf ya. Kemudian yang ketiga, tafahum. Tafahum itu adalah saling memahami. Setelah saling kenal mengenal, maka yang akan terjadi adalah tafahum atau saling memahami. Baik memahami secara personal maupun memahami dari pemahaman masing-masing. Misalnya NU, Muhammadiyah, dan lain-lainnya, NU, Muhammadiyah, Salafi, itu saling memahami bagaimana mereka memahami penafsiran dalam menjalankan hukum fikih ya. Jadi bukan hanya sekedar saling memahami secara personal, tapi saling memahami dasar-dasar bagaimana terjadinya perbedaan di antara pelaksanaan ibadah antara banyak ini, baik Salafi, Muhammadiyah, NU, ya. Itu harus bisa saling memahami. Kalau tidak saling memahami, maka yang terjadi kita lihat di YouTube maupun di media sosial banyak terjadi ustadz-ustadz yang saling menyalahkan, ustadz-ustadz yang saling menertawakan antara ustadz lainnya. Kalau tidak saling memahami akan terjadi seperti itu. Kemudian setelah tafahum ada namanya takaful atau senasib sepenang dengan. Jadi antara saudara sama muslim itu adalah senasib sepenanggungan. Jadi kalau ada yang istilahnya adalah
istilah sederhananya adalah kalau aku makan tempe, kamu makan tempe. Kalau aku makan ayam, kamu makan ayam. Jadi sama-sama senasib senanggungan. Tidak ada yang aku makan ayam terus, tapi kamu makan sambal saja setiap hari. Tidak seperti itu ya, tapi senasib senanggungan, sama-sama ya. Kemudian yang kelima, iksar. Iksar ini adalah iksar adalah eh, sederhananya iksar itu adalah merelakan, eh, lebih mementingkan kepentingan saudara muslim lainnya demi kepentingan pribadi. Ini adalah puncak tertinggi dari ukhuwah Islamiyah, yaitu lebih mementingkan kepentingan saudaranya daripada kepentingan pribadi. Ini susah ya, karena ini tingkatan yang paling tinggi. Jadi eh, misalnya, eh, contoh, kita ambil contoh di misalnya ada dua orang yang sama-sama mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ada orang yang sama-sama mendapatkan bantuan dari pemerintah, yang ternyata ketika mendapatkan bantuan, eh, salah satunya itu ternyata tidak kebagian, misalnya. Sebut saja, ini contoh ya, tidak mungkin nggak kebagian, tapi ini contoh. Nah, karena orang yang mendapatkan, yang satunya kan mendapat bantuan, jadi karena dia melihat orang yang tidak dapat bantuan tersebut lebih membutuhkan, maka dia dengan rela hati memberikan bagiannya untuk orang yang lebih membutuhkan daripada dia. Nah, itu adalah contoh dari iksar, lebih mementingkan kepentingan sesama saudaranya daripada kepentingan pribadinya. Ini adalah tingkatan paling tinggi di dalam ukhuwah Islamnya. Nah, itu teman-teman, ini waktunya ternyata sudah 5 menit lagi ya. Jadi ini yang kita bahas pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk materi hari ini kita akan masukkan ke dalam UAS ya. Nah, eh, untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan. Yap, tidak ada. Udah, kita simpulkan dulu ya. Jadi tadi ada namanya eh, 3 macam ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, hubungan persaudaraan sesama muslim. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, hubungan ikatan persaudaraan yang didasari oleh sesama-sama satu tanah air, satu bangsa. Itu ukhuwah watoniyah. Kemudian ukhuwah insaniyah atau basyariah adalah persaudaraan yang diikat oleh sama-sama dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, atau sama-sama manusia ya. Ikatan kemanusiaan. Nah, tingkatan dalam ukhuwah Islamiyah itu ada 5 ya. Pertama adalah syarhus sodri, lapang dada ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan, kemudian minta maaf, kemudian memang dia khilaf, maka kita berlapang dada untuk memaafkan. Ta'aruf, saling kenal mengenal. Tafahum, saling memahami. Takaful, saling senasib penanggungan. Dan kelima, yang tertinggi adalah iksar, merelakan kepentingan merelakan kepentingan diri sendiri demi kepentingan orang lain. Kemudian ada 2 macam kafir. Yang pertama, kafir harbi, adalah kafir yang wajib diperangi karena memusuhi umat Islam, bukan hanya sekedar memusuhi, tapi menyerang, merampas, menzolimi. Kemudian kalau kafir harbi adalah kafir yang wajib dilindungi ya, hak-haknya. Kafir harbi adalah kafir yang hidup berdampingan dengan kita, yang di bawah satu pemerintahan yang sah, yang mereka hidup damai dengan kita. Itu kafir eh, zimmi, kafir zimmi ya, kafir harbi dan kafir zimmi. Kafir harbi yang wajib diperangi, kafir zimmi yang wajib dilindungi. Nah,
untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Oh iya, sebelumnya selamat menempuh ujian akhir semester ya. Mohon maaf segala kehilapan saya selama di sini. Yang keliru adalah datangnya dari saya pribadi. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan teman-teman sehat selalu, dan selanjutnya setelah selesai Zoom ini silakan kalian sholat duha kemudian baca Al-Qur'an. Dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.